Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, dalam perjalanan hidup seringkali manusia begitu sibuk melihat keluar dirinya. Kita melihat kehidupan orang lain, melihat kekurangan, keadaan, melihat kesalahan orang-orang di sekitar, melihat berbagai hal yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun tanpa disadari ada satu hal yang terkadang justru terlupakan, yaitu melihat ke dalam diri sendiri. Melihat hati kita, melihat niat kita, melihat sikap kita, melihat hubungan kita dengan Allah. Padahal banyak perubahan besar dalam kehidupan justru dimulai dari sana. Dari sebuah kesadaran, dari sebuah perenungan, dari sebuah keberanian untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang masih kurang dalam diriku? Apa yang masih bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah? Sahabatku, introspeksi bukanlah tanda kelemahan. Justru introspeksi adalah tanda kedewasaan. Karena hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang mampu mengakui bahwa dirinya masih perlu belajar, masih perlu memperbaiki diri, masih perlu mendekat kepada Allah. Dan menariknya, seringkali ketika seseorang mulai lebih banyak melakukan muhasabah atau introspeksi diri, berbagai pintu kebaikan mulai terbuka dalam hidupnya. Karena Allah mencintai hamba yang mau memperbaiki dirinya. Allah mencintai hamba yang tidak merasa paling benar. Allah mencintai hamba yang terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih sering merenung, lebih sering mengevaluasi diri, lebih sering memperbaiki sikap dan kebiasaan, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan dirimu untuk menerima rezeki dan keberkahan yang lebih besar. Yang pertama, kamu lebih mudah mengakui kesalahan diri sendiri. Sahabat namun kolbu, salah satu yang paling sulit dilakukan manusia adalah mengakui kesalahannya dirinya sendiri. Karena ego selalu ingin terlihat benar, ego selalu ingin mencari pembenaran, ego selalu ingin menyalahkan keadaan atau orang lain. Namun ketika hati mulai matang, sesuatu yang berbeda terjadi. Kamu mulai mampu berkata, aku memang perlu memperbaiki diri. Aku memang pernah melakukan kesalahan. Aku memang masih memiliki banyak kekurangan. Dan anehnya, pengakuan seperti ini justru membuat hati menjadi lebih tenang. Karena kita tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri yang sempurna. Kita mulai jujur kepada diri sendiri. Sahabatku, kejujuran kepada diri sendiri adalah langkah awal menuju perubahan yang sesungguhnya. Karena seseorang tidak akan memperbaiki sesuatu yang menurutnya tidak bermasalah, dan ketika Allah membuatmu mampu melihat kekurangan diri dengan jujur, itu adalah karunia yang sangat besar. Karena banyak orang yang sibuk memperbaiki dunia, tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua, kamu lebih sering bertanya apa yang Allah inginkan dari hidupmu. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika manusia hanya fokus pada apa yang ia inginkan, apa yang dimiliki, apa yang ingin dimiliki, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin didapatkan. Namun seiring bertambahnya kedewasaan spiritual, muncul pertanyaan yang lebih dalam, bukan lagi hanya apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan dariku. Pertanyaan ini sederhana, namun sangat mengubah cara pandang seseorang, karena ia mulai melihat hidup sebagai amanah, bukan sekadar perjalanan mengejar keinginan pribadi. Ia mulai bertanya apakah pekerjaannya diridhoi Allah, apakah sikapnya sesuai dengan ajaran Allah, apakah langkah hidupnya mendekatkan dirinya kepada Allah. Sahabatku, ketika seseorang mulai memikirkan hal-hal seperti ini, berarti hatinya sedang bergerak menuju kedewasaan yang lebih tinggi.
Dan hati yang seperti inilah yang seringkali lebih siap menerima keberkahan, karena ia tidak hanya mencari rezeki, ia juga mencari ridho Allah di dalam rezeki tersebut. Yang ketiga, kamu lebih mudah menerima nasihat. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda hati yang sedang tumbuh adalah kemampuannya menerima nasihat. Dulu mungkin kita mudah tersinggung, mudah marah ketika dikoreksi, mudah defensif ketika diberi masukan. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, sikap itu perlahan berubah. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua kritik adalah serangan. Tidak semua nasihat adalah penghinaan. Kadang Allah menggunakan orang lain untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mampu kita lihat sendiri. Sahabatku, orang yang mau menerima nasihat akan terus bertumbuh, karena ia tidak membatasi dirinya pada apa yang sudah ia ketahui. Ia membuka ruang untuk belajar, membuka ruang untuk berubah, membuka ruang untuk menjadi lebih baik. Dan Allah sangat mencintai hamba yang memiliki kerendahan hati seperti ini, karena kesombongan menjauhkan seseorang dari kebaikan, sedangkan kerendahan hati mendekatkannya kepada keberkahan. Sahabat namun kolbu, banyak orang mencari tanda datangnya rezeki hanya dalam bentuk materi, padahal terkadang tanda terbesar justru terjadi di dalam hati, yaitu ketika Allah membuat kita lebih mudah melihat kekurangan diri, lebih mudah memperbaiki diri, dan lebih mudah kembali kepadanya. Karena sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, seringkali dia terlebih dahulu memperluas kesadaran dan kedewasaan jiwanya. Yang keempat, kamu lebih cepat menyadari kesalahan sebelum terlambat. Sahabat namun kolbu, salah satu manfaat terbesar dari introspeksi adalah kemampuan untuk menyadari kesalahan lebih awal. Orang yang jarang mengevaluasi dirinya seringkali mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Bukan karena ia tidak mampu berubah, tetapi karena ia tidak menyadari apa yang perlu diubah. Sedangkan orang yang terbiasa melakukan muhasabah atau akan lebih peka terhadap dirinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan, hatinya segera memberi tanda. Ketika sikapnya mulai menyimpang, ia cepat menyadarinya. Ketika lisannya melukai orang lain, ia merasa perlu memperbaikinya. Sahabatku, kepekaan seperti ini adalah nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk melihat dirinya dengan jujur. Dan semakin cepat seseorang menyadari kesalahannya, semakin cepat pula ia bisa memperbaikinya. Itulah sebabnya hati yang gemar introspeksi seringkali lebih mudah berkembang, lebih mudah bertumbuh, dan lebih mudah menerima berbagai pelajaran hidup yang Allah hadirkan. Yang kelima, kamu tidak lagi terlalu sibuk menyalahkan orang lain. Sahabat namun kolbu, ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, manusia sering mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu. Dan terkadang itu memang lebih mudah daripada melihat ke dalam diri sendiri. Namun ketika Allah mulai membuka pintu kesadaran, cara pandang itu berubah. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku perbaiki dari diriku? Apa pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian ini? Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku? Sahabatku, bukan berarti semua kesalahan ada pada diri kita. Bukan berarti orang lain tidak pernah salah. Namun orang yang fokus memperbaiki dirinya akan lebih cepat bertumbuh daripada orang yang hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena hidup akan berubah ketika kita mulai mengubah diri sendiri. Dan perubahan yang lahir dari dalam biasanya jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama. Yang keenam, kamu mulai lebih menjaga lisan dan perilaku. Sahabat namun kolbu,
Introspeksi yang tulus tidak hanya menghasilkan kesadaran, ia juga menghasilkan perubahan. Salah satu adalah perubahan dalam cara berbicara dan bersikap. Kamu mulai lebih berhati-hati dengan kata-kata, lebih menjaga ucapan, lebih memikirkan dampak dari setiap perkataan. Karena kamu mulai menyadari bahwa lisan bisa menjadi sumber kebaikan, namun juga bisa menjadi sumber penyesalan. Begitu pula dengan perilaku. Kamu mulai lebih memperhatikan bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana bersikap kepada keluarga, bagaimana menjalankan amanah, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama. Sahabatku, perubahan-perubahan kecil seperti ini seringkali terlihat sederhana, namun di sisi Allah nilainya sangat besar. Karena menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memahami kebaikan, tetapi juga berusaha mengamalkannya. Dan ketika amal mulai mengikuti kesadaran, disitulah keberkahan mulai tumbuh dengan lebih kuat. Yang ketujuh, kamu lebih mudah meminta maaf dan memaafkan. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda bahwa hati sedang berkembang adalah kemampuan untuk merendahkan diri. Mampu mengakui kesalahan, mampu meminta maaf, dan mampu memaafkan. Dulu mungkin kita merasa gengsi untuk meminta maaf, merasa berat untuk mengakui kesalahan, merasa sulit untuk melepaskan luka yang pernah diberikan orang lain. Namun ketika hati mulai dipenuhi kesadaran, semuanya perlahan berubah. Kita mulai memahami bahwa mempertahankan ego seringkali lebih melelahkan daripada melepaskannya. Bahwa meminta maaf tidak membuat kita rendah, justru menunjukkan kematangan jiwa. Bahwa memaafkan tidak berarti melupakan semuanya, tetapi membebaskan hati dari beban yang selama ini dipikul. Sahabatku, hati yang penuh dendam sulit merasakan ketenangan. Namun hati yang mampu memaafkan akan memiliki ruang yang lebih luas untuk menerima kebahagiaan. Dan seringkali ketika seseorang mulai membersihkan hatinya dari berbagai beban emosional, Allah membukakan jalan-jalan kebaikan yang sebelumnya terasa tertutup. Sahabat namun kolbu, perubahan terbesar dalam hidup seringkali dimulai dari perubahan yang tidak terlihat oleh manusia lain. Dari perubahan cara berpikir, dari perubahan cara memandang diri sendiri, dari perubahan cara mendekat kepada Allah. Dan ketika perubahan itu mulai terjadi, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita lihat saat ini. Yang kedelapan, kamu lebih sering memperbaiki hubungan dengan Allah daripada mengeluhkan keadaan. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang begitu sibuk mengeluhkan hidupnya, mengeluhkan keadaan ekonomi, mengeluhkan pekerjaan, mengeluhkan lingkungan, mengeluhkan berbagai hal yang tidak sesuai harapan. Namun ketika Allah mulai membimbing hatinya menuju kedewasaan spiritual, fokusnya perlahan berubah. Ia tidak lagi hanya bertahan mengapa hidup terasa berat. Ia mulai bertanya, bagaimana hubunganku dengan Allah? Apakah aku sudah cukup bersyukur? Apakah aku sudah menjaga ibadahku dengan baik? Apakah aku sudah menjalankan amanah yang Allah berikan dengan sebaik mungkin? Sahabatku, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa hati sedang tumbuh, karena seseorang mulai menyadari bahwa perubahan terbesar tidak selalu dimulai dari luar. Seringkali perubahan dimulai dari hubungan yang lebih baik dengan Allah, dan ketika hubungan itu membaik, hati menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih siap menghadapi berbagai keadaan. Yang kesembilan, kamu menjadi lebih rendah hati dalam menjalani kehidupan. Sahabat namun kolbu, introspeksi yang tulus biasanya melahirkan kerendahan hati. Karena semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak yang perlu diperbaiki, dan kesadaran itu membuatnya tidak mudah sombong, tidak mudah merasa paling benar, tidak mudah meremehkan orang lain. Sahabatku,
Kerendahan hati adalah salah satu akhlak yang sangat dicintai Allah. Karena orang yang rendah hati lebih mudah menerima ilmu, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah menerima kebenaran, dan lebih mudah bersyukur. Sedangkan kesombongan seringkali menjadi penghalang datangnya banyak kebaikan, karena hati yang merasa sudah cukup tidak lagi merasa perlu belajar. Maka ketika Allah membuatmu semakin rendah hati, itu adalah karunia yang sangat besar. Karena kerendahan hati membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Yang ke-10, introspeksi adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan dirimu untuk rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah renungan yang paling penting dari pembahasan kita hari ini. Mengapa kebiasaan introspeksi bisa menjadi tanda baik dalam kehidupan? Karena Allah seringkali memperbaiki hati seorang hamba sebelum memperbaiki keadaannya. Allah seringkali mendidik jiwa seseorang sebelum melapangkan rezekinya. Allah seringkali mengajarkan kebijaksanaan sebelum memberikan amanah yang lebih besar. Karena rezeki yang besar tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mendapatkannya, tetapi juga kemampuan untuk menjaganya, kemampuan untuk mensyukurinya, kemampuan untuk menggunakannya dengan benar. Dan semua itu lahir dari hati yang terus belajar memperbaiki diri. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kamu lebih sering merenung, lebih sering mengevaluasi diri, lebih sering memperbaiki sikap, lebih sering memohon ampun kepada Allah, lebih sering berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, jangan anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang membentuk dirimu, sedang menguatkan jiwamu, sedang membersihkan hatimu, dan sedang mempersiapkanmu untuk menerima berbagai kebaikan yang lebih besar di masa depan. Karena ketika hati telah siap, berbagai bentuk rezeki akan lebih mudah diterima dengan penuh syukur dan keberkahan. Sahabat namun kolbu, dalam hidup ini tidak semua kemajuan terlihat oleh mata manusia. Ada kemajuan yang terjadi di dalam hati, ada pertumbuhan yang terjadi di dalam jiwa, ada perubahan yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasil besar dari perjuanganmu. Mungkin masih ada doa yang belum terjawab, mungkin masih ada harapan yang belum terwujud. Namun jika kamu merasa dirimu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah menerima nasihat, lebih sering memperbaiki diri, maka jangan pernah meremehkan perubahan itu. Karena bisa jadi itulah salah satu rezeki terbesar yang sedang Allah berikan kepadamu. Dan bisa jadi pula perubahan itu adalah persiapan menuju berbagai kebaikan yang lebih besar yang sedang Allah siapkan. Tetaplah melakukan muhasabah, tetaplah memperbaiki diri, tetaplah menjaga hubungan dengan Allah, tetaplah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling sempurna, Allah melihat siapa yang paling sungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya. Dan ketika seorang hamba terus mendekat kepada Allah melalui introspeksi dan perbaikan diri, maka keberkahan akan datang dengan cara yang seringkali tidak pernah ia sangka. Sahabat namun kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tulis doa, harapan, atau pelajaran hidup yang Anda dapatkan dari proses memperbaiki diri di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, membersihkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.